Halo guys, kembali lagi di channel Programmer Drag and Drop. Yo, hindari 5 hal ini agar website teman-teman bisa lebih cepat diakses oleh para pengguna atau para pembaca. Oke, yang pertama, pastikan teman-teman menggunakan plugin yang sesuai dan kompatibel untuk website teman-teman semua. Hindari penumpukan plugin yang terlalu banyak, karena setiap plugin yang ada, developernya berbeda, scriptnya berbeda, algoritma dan alurnya juga pasti berbeda. Dan itu pasti mempengaruhi kecepatan sebuah website. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui website kita atau plugin itu bisa kompatibel? Caranya seperti ini. Sebelum teman-teman masuk ke dalam struktur website, teman-teman biasanya sudah bisa mengetahui, oh, apa saja website yang fitur-fitur website yang mau kita buat. Tentunya, teman-teman kalau sudah mengetahui website fitur-fitur yang akan teman-teman buat, maka tambahan-tambahan fitur adalah kita bisa tambahkan plugin-plugin yang terbaru. Nah, plugin-plugin terbaru kita harus cek kompatibelnya seperti apa. Bisa nggak dia disandingkan dengan plugin-plugin yang ada di dalam website kita. Contohnya, cara salah satu untuk memudahkan kita mengetahui bahwasanya website ini kompatibel dengan plugin dan atau WordPress ini kompatibel dengan plugin, kita lihat kapan dia terakhir kali update. Cara lihatnya di mana? Sebelum teman-teman aktif dan install, pastikan dia terupdate sesuai dengan update dari WordPress yang teman-teman gunakan. Yang kedua, teman-teman bisa cek compatibility-nya. Apakah kompatibel dengan versi WordPress yang teman-teman gunakan? Sehingga ketika dia satu versi atau versi yang sama, update yang sama, maka struktur dan script dari sebuah plugin itu tentu saja akan sudah disesuaikan oleh developernya dengan website atau WordPress yang terbaru. Kemudian, cek berapa kali terinstall. Nah, ini yang cara mudahnya. Sehingga kita sudah memastikan bahwasannya plugin yang kita gunakan ini adalah plugin yang aman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa cek berapa rating yang digunakan. Ketika teman-teman mau install dengan rating yang seperti ini, atau rating yang kurang, maka hindari dan cari opsi plugin-plugin yang lain. Nah, plugin-plugin itu salah satu faktor yang sangat pengaruh di dalam sebuah kecepatan website yang akan kita buat. Sehingga website yang lebih cepat akan lebih mudah diinjek oleh Google dan lebih nyaman dibaca oleh para pengunjung. Yang kedua, hindari penumpukan struktur website. Teman-teman, jika teman-teman membuat sebuah website, teman-teman tentunya sudah punya bayangan bagaimana website itu akan terbentuk strukturnya. Dari mulai header, dari mulai hero, kemudian subnya, sampai halaman satu dengan halaman yang lain. Hindari penumpukan-penumpukan row, hindari penumpukan-penumpukan kolom, hindari penumpukan-penumpukan widget-widget yang ada di dalam sebuah website kita. Maka, website kita harus didesain seminimalis mungkin, seelegan mungkin, sebagus mungkin, sehingga bisa enak, nyaman, dan menarik ketika dibaca oleh para pengunjung. Bagaimana contoh penumpukan sebuah struktur? Saya kasih contohnya. Ini adalah contoh website anggap ini adalah contoh website teman-teman semua. Bagaimana menghindari sebuah penumpukan di dalam struktur sebuah website? Contohnya seperti ini. Gunakan widget dan struktur yang sangat elegan dan sangat minimalis. Yang penting sesuai dengan website kita, sesuai dengan kebutuhan website kita. Contohnya, ketika kita membuat header semacam ini kita cukup menggunakan satu row. Tidak perlu kita membuat seperti ini. Ini yang salah. Kita masukkan row 1, kemudian kita masukkan inliner section lagi. Inliner section ini kita akan duplikat menjadi 3. Duplikat, teman-teman masukkan, duplikat, dimasukkan lagi ke bawah. Nah, ini adalah contoh penumpukan struktur sebuah website. Jika website kita sudah bisa digunakan atau bisa didesain dengan satu row, kita tidak perlu menggunakan inliner section di dalamnya. Karena di dalam inliner section kita akan membuat script-script yang baru yang itu memperlambat load atau memperlambat akses di dalam sebuah browser. Artinya, jika teman-teman pengen bikin seperti ini, teman-teman cukup membuat satu row. Saya hapus, kayak gini atasnya. Ini kita perbaiki.
Gimana cara perbaikinya? Kita keluarkan semuanya. Nggak perlu ada row lagi. Caranya gimana? Kita buat halaman baru seperti ini. Kita langsung bikin 3 kolom. Jadi dia langsung ada di dalam row utama. Kalau yang di bawah, ini row 1, kemudian ini inner section lagi. Nah, itu namanya penumpukan struktur. Sehingga ketika di load di dalam sebuah browser, maka dia akan mengulang beberapa kali masuk ke dalam row, baru dia bisa mendapatkan konten yang kita buat. Nah, itu salah satu contoh penumpukan konten. Misalnya, teman-teman bikin seperti ini. Jika teman-teman mau bikin seperti ini, maka teman-teman bisa gunakan icon box. Nah, penumpukan konten itu seperti apa? Coba kita duplikat. Ketika kita membuat seperti ini, maka kita juga bisa menggunakan heading. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan text editor. Kemudian kita bisa menggunakan button lagi di bawahnya. Seperti ini. Strukturnya sama, antara ini dan ini sama ya. Kanan dan kiri sama. Tetapi di dalam sebuah susunan aset sebuah website, ini berbeda. Maka teman-teman gunakan cara yang paling sederhana. Seperti ini caranya. Dia pakai ikon box. Nah, pakai ikon box ini. Set. Karena dia sudah satu struktur. Ya kan? Nah, teman-teman hapus. Nah, ini teman-teman juga bisa bikin seperti ini dengan heading atas sama-sama headingnya. Kemudian ini dengan ini juga sama-sama teksnya. Tapi ini satu widget, yang ini menggunakan beberapa widget. Maka sebetulnya lebih cepat akses loadnya dengan menggunakan yang satu widget. Maka ini teman-teman hindari yang seperti ini. Gunakan widget-widget yang sudah instan seperti widget-widget yang sudah disediakan. Maka teman-teman hindari seperti ini, namanya penumpukan struktur sebuah konten. Dari segi look, tampilan memang sama. Akan bisa seperti hal yang sama. Tetapi dari sisi struktur websitenya, dia jauh sekali berbeda. Paham ya teman-teman ya? Ini untuk cara agar kita tidak banyak penumpukan-penumpukan di dalam sebuah website. Oke, nanti teman-teman bisa explore lagi lebih dalam. Kemudian faktor yang ketiga yang teman-teman harus hindari adalah kebanyakan kita menonjolkan sebuah grafik tanpa melihat berapa size gambar yang kita upload. Maka teman-teman harus kompres gambar sekecil mungkin, tetapi tampilan tetap sebagus mungkin. Sehingga ketika size gambar yang minim, yang kecil, maka load di dalam server ketika dipanggil di dalam load browser yang kita lakukan itu sangat cepat sekali. Maka teman-teman bisa masuk ke Adobe. Kalau di Adobe Illustrator atau AI, di sana ada Save As for Web. Nah, Save As for Web itu memang dikhususkan untuk sebuah website. Sehingga gambar yang teman-teman buat atau icon yang teman-teman buat itu tetap tajam, tapi size-nya tidak terlalu besar. Mungkin hanya berapa kilo gitu ya. Hanya berapa kilo. Nah, itu bisa. Atau sebetulnya bisa kita paling mudah adalah, nah ini cara mudah, tapi dia kompresnya tidak bisa maksimal. Dengan apa? Dengan upload ke WhatsApp, kemudian download kembali. Tapi nggak maksimal. Tapi kalau teman-teman pakai Windows atau pakai Mac, itu ada default dari website, dari aplikasi yang kita bisa gunakan untuk kompres. Caranya begini, kita coba lihat. Anggap ini adalah sebuah gambar yang akan kita kompres ya. Oke, saya ambil dulu gambarnya. Nah, gambar ini. Anggaplah sebuah gambar ini yang akan kita kompres. Kita bisa cek di dalam website, ini kira-kira berapa? Berapa dia? 36 kilo. Ini sangat cepat sekali diakses. Ini 118 kilo. Ini cepat sekali diakses, tapi gambarnya masih tajam. Kita coba cek. Gambarnya masih tajam. Ya. Gambarnya masih tajam, masih cukup untuk website kita. Gambarnya juga masih tajam, cuma 27 kilo. Maka akses websitenya pasti akan cepat ketika di load. Coba ya, kita update, kemudian setelah kita update nanti coba kita load.
Kita coba load ya. Ini di dalam dashboard. Nah, tuh, cepat ya. Nah, maka tadi teman-teman harus kompres. Nah, cara kompresnya banyak sekali. Kalau pakai Adobe tadi saya sudah jelaskan, kita bisa pakai Save As for Web. Atau teman-teman kalau mau minimalis caranya bisa menggunakan WhatsApp, upload ke WhatsApp, download ulang. Dia otomatis akan ke kompres. Tapi kalau pengen lagi yang lebih dari itu, teman-teman bisa masuk ke browser teman-teman, ke Windows teman-teman. Coba kita cari gambar, satu gambar. Coba kita lihat gambar ini. Nah, gambar ini akan kita kompres. Ini filenya, dia berapa tuh? Kelihatan nggak? Size-nya, dimensinya 1200 kali 675. Size-nya dia 868 KB. Besar sekali. Nah, teman-teman, kompres paling gampang sebetulnya sudah ada bawaan, tapi kalau belum terinstall nanti teman-teman bisa install. Kita open with Microsoft Office 2010 boleh, 2006 boleh, bebas. Nah, oke, gambarnya seperti ini ya. Ini bisa parsial, bisa banyak gambar sekaligus, atau teman-teman mau satu-satu juga bisa. Kita klik di sini, oke, kita klik di sini, kita edit ini ya. Di sini teman-teman bisa crop, bisa nambahin gambar, bisa ini bla bla bla, bisa semua. Teman-teman coba sendiri. Atau teman-teman langsung kompres saja. Kompres ini teman-teman bisa untuk web page atau dokumen gitu kan, atau email gitu ya. Nah, kita kompres, misalnya kita jadikan segini, maka dia akan mengecil. Kalau kita paling atas, dia kan nggak bisa dikompres ya. Kita misalnya dokumen, kita cari file yang agak lebih besar. Nah, dari sini itu bisa dikompres sampai 3,7. Ini dari dokumen bisa 19. Kita klik dokumen, kita oke kan. Setelah itu kita save aja. Save. Oke. Kita coba lihat. Nah, file yang tadi kita kompres hasilnya seperti ini. Kita coba lihat. Dia jadi 60 kecil sekali ya. Nah, itu untuk cara kompres di dalam menggunakan Windows teman-teman sendiri. Jadi itu sangat mudah sekali. Itu sangat mudah sekali. Oke. Untuk selanjutnya, yang keempat. Apa itu? Gunakan plugin Cache. Karena website itu selalu diakses, maka lognya dia akan terus menumpuk. Maka teman-teman bisa gunakan plugin-plugin yang bisa memberikan cache. Teman-teman kalau pakai Lightspeed juga bisa servernya Lightspeed ya, dia bisa menghapus cache secara berkala, bisa pakai plugin tambahan, ya kan? Nah, plugin-plugin yang seperti itu bisa membantu mempercepat akses sebuah website karena dia menghilangkan log website yang sudah lalu. Misalnya pernah diakses apa lain sebagainya, kita hapus, atau ada perubahan-perubahan script gitu ya, bisa dihapus. Kalau manual mungkin kita bisa kontrol F5. Tapi kalau misalnya menggunakan plugin, bisa kita atur setiap diakses seseorang, maka dia menghapus cache yang sudah nggak kepake. Nah, pluginnya apa saja yang bisa digunakan, kita bisa cek di sini. Oke, teman-teman masuk ke sini, ya, kemudian teman-teman klik cache di atas ini aja. Nanti dia akan merekomendasikan plugin-plugin yang bisa digunakan untuk menghapus cache dalam sebuah website kita. Nah, di sini ada Lightspeed, di sini ada W3, ya kan? Di sini ada WP Fastest Cache, banyak sekali. Nah, website ada Super Cache. Mereka ini plugin-plugin ini didesain untuk menghapus cache-cache yang ada. Tapi saran kita adalah gunakan salah satu dari mereka. Kadang-kadang plugin-plugin ini tidak cocok dengan website yang struktur website yang kita buat. Misalnya ketika kita pakai plugin A, yang script-script yang harusnya dia terlihat, gambar atau HTML yang harusnya terbaca menjadi tidak terbaca. Nah, itu teman-teman ganti. Karena apa? Karena dari satu plugin dengan plugin yang lain, dia mempunyai algoritma penghapusan, pendeteksian sebuah script itu dengan yang berbeda-beda. Nggak sama semuanya. Ada yang dianggap ini bukan cache, ada yang di-cache, maka teman-teman coba mana yang lebih cocok dan coba dites speednya seperti apa. Ini ya, ini salah satu teman-teman bisa coba. Saya sering pakai apa? Saya sering menggunakan WP Fastest Cache juga sering, ya kan? WP Super Cache juga sering, ya kan? Kalau kita pakai server yang sudah pakai Lightspeed, ya,
Saya juga sering pakai Lightspeed. Jadi macam-macam. Teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang kelima, terakhir, apa? Selalu update plugin yang statusnya minta di-update. Contoh apa? Misalnya, nah plugin seperti ini kita harus, contohnya apa? Plugin seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari plugin-plugin yang sudah kita punya. Nah, plugin seperti ini diminta di-update. Kenapa? Karena update sebuah plugin itu menyesuaikan dari WordPress yang terbaru. Ketika WordPress ada penyesuaian di dalam script atau di dalam development-nya, misalnya ada fitur tambahan, maka semua plugin-plugin yang ada harus menyesuaikan. Karena WordPress sebagai vendor utamanya, plugin sebagai tambahannya, maka dia akan menyesuaikan sehingga dia bisa melekat secara sempurna. Nah, ketika plugin ini tidak teman-teman update dan WordPress-nya teman-teman update, maka pasti ada sesuatu yang bermasalah. Karena tidak sinkron antara plugin dengan WordPress yang ada. Kayak gitu. Nah, sehingga hal-hal ini bisa teman-teman antisipasi. Cara update-nya gimana? Teman-teman tinggal cek aja, masuk ke plugin, terus yang minta diupdate, teman-teman update sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Maka gunakan plugin-plugin yang resmi. Jangan yang nulet, jangan yang bajakan. Ya, orang tidak ada yang ngasih secara cuma-cuma. Jadi kalau ada yang ngasih plugin secara cuma-cuma, itu sesuatu teman-teman harus perhatikan, harus dicek dulu. Nah, 5 hal tadi teman-teman harus pastikan bahwasanya itu dihindari karena itu bisa menyebabkan website kita lebih lambat diakses dari browser atau diakses oleh pengguna. Karena Google pun saat ini membuat fitur AMP di dalam sebuah website untuk memudahkan scrapingnya dia dan memudahkan juga untuk menyajikan kepada pembaca. Dan juga Google memberikan prioritas kepada website-website yang lebih cepat aksesnya untuk bisa tampil di halaman pertama Google Search Engine. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat 5 hal ini. Salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya.